Hai Sobat Film dimanapun berada dan apa kabarnya? Semoga sehat-sehat terus ya. Udah lama nih saya gak buat video alur cerita film. Nah kali ini buatkan untuk kalian, film yang mau ceritakan kali ini ialah film horor Indonesia yang tayang di momen lebaran kemarin. Ya film itu adalah Pabrik Gula. Film ini menceritakan tentang teror mengerikan yang dialami oleh sekelompok buruh musiman di sebuah pabrik gula, di mana ternyata pabrik itu merupakan tempat kerajaan para demit. So, tak lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Dan ini dia film Pabrik Gula. Film berlatar di tahun 2003. Di saat itu sebuah perusahaan sedang membuka lowongan pekerjaan untuk posisi buruh musiman yang akan dipekerjakan di pabrik gula untuk membantu proses panen dan penggilingan. Di pagi itu sekelompok orang menjadi buruh musiman akan diberangkatkan ke pabrik gula menggunakan mobil truk. Ya, mereka adalah Fadil, Endah, Naning, Frankie, Dwi, dan ada sepasang kekasih bernama Hendra dan Wati. Perjalanan menuju pabrik gula tersebut cukup jauh, jadi di sepanjang perjalanan, mereka saling berkenalan satu dengan yang lainnya. Nah, diketahui Hendra dan Wati akan segera menikah. Namun Hendra masih kekurangan biaya untuk melamar Wati. Oleh karena itulah dia menjadi buruh musiman, berharap dari gaji yang ia dapatkan nanti bisa mencukupi biaya untuk melamar Wati. Wati juga ingin membantu Hendra, oleh karena itulah dia juga ikut menjadi buruh musiman. Tenanan. Beberapa jam kemudian, tibalah mereka di pabrik gula tersebut. Karena kondisinya sudah menunjukkan sore hari, lalu mereka yang baru datang langsung dibagi per kelompok yang nantinya akan dikasih tempat tinggal, atau mereka sebut dengan loji, yang sudah ditentukan. Ya, diketahui pabrik gula ini merupakan pabrik peninggalan Belanda. Ada banyak cerita misteri dari warga lokal tersebut bahwa di pabrik ini ada tempat yang dikeramatkan oleh semua orang, dilarang untuk memasuki area tersebut. Oleh karena itulah di pabrik gula ini memiliki peraturan-peraturan yang sangat ketat untuk para buruh yang bekerja di sini, dan mereka tidak boleh melanggar peraturan yang sudah diberikan. Di malam pertama mereka tinggal di kawasan pabrik, terdengar suara peluit panjang yang menandakan waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Mereka menyebut itu sudah memasuki jam merah, yang artinya para buruh dilarang untuk keluar dari loji. Endah pun penasaran dengan suara peluit itu, lalu dia melihat suasana di luar yang terlihat sangat sepi, tidak ada satu orang pun yang keluar di jam tersebut. Di sisi lain, Fadil mulai diganggu oleh dedemit, penunggu pabrik, padahal ini baru malam pertama. Hal itu terjadi ketika dia akan menunaikan sholat. Tiba-tiba, sosok noni Belanda muncul di depannya dan seketika menghilang. Malam pun semakin larut, semua buruh sudah beristirahat. Di saat itu, Endah terbangun dari tidurnya dan dia mengambil air minum di dapur. Namun, tiba-tiba, dia merasa seperti ada orang yang lewat di belakangnya. Endah yang mengira kalau itu salah satu temannya, ia pun mencari tahu hingga dia melihat kunci pintu yang bergoyang. Yang dia pikir ada seseorang yang baru saja keluar dari loji. Endah yang belum mengetahui peraturan dilarang keluar di jam malam, ia pun nekat keluar untuk mencari tahu siapa yang baru saja keluar. Dan tak beberapa jauh ia melangkah, terlihat sosok bayangan yang berjalan ke arah sebuah gudang. Endah terus berjalan hingga ia sampai tepat di depan gudang itu. Namun tiba-tiba sosok itu menghilang. Endah yang mengira sosok tersebut masuk ke dalam gudang, ia pun akhirnya mengintip dari celah dan mendapati hal aneh yang ada di dalam gudang itu. Ternyata di dalam ruangan itu dia melihat pagelaran wayang, guys. Setelah itu Endah terdiam dan mulai timbul pertanyaan di pikirannya, kenapa ada pagelaran wayang diadakan di gudang tertutup? Namun di saat dia sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba suara gamelannya berhenti dan semua orang yang berada di dalam gudang tersebut menatap dirinya hingga membuat Endah ketakutan dan terjatuh. Endah langsung pergi dari sana, tapi tanpa ia sadari kalau di saat itu ada sosok makhluk hitam besar yang sedang memperhatikannya. Saya yang bertanggung jawab atas pekerja musiman di pabrik ini. Ya, di keesokan harinya semua buruh dikumpulkan dan diberi arahan oleh Bu Marni yang merupakan manajer pabrik. Bu Marni kemudian memperkenalkan beberapa petugas. Di antaranya ada 2 orang satpam bernama Parano dan Karno.
Lalu ada juga Mbah Samin dan beberapa mandor yang akan mengawasi pekerjaan mereka. Setelah itu Bu Marni memberitahu peraturan yang ada di pabrik, terutama peraturan jam malam. Yang mana jika mendengar suara pentungan yang berbunyi setelah maghrib, itu tandanya jam kuning, yang artinya semua buruh harus sudah masuk ke dalam lojinya masing-masing. Kemudian, jika mendengar suara peluit pabrik yang berbunyi di jam 9 malam, itu tandanya jam merah, yang artinya seluruh buruh pabrik dilarang keras untuk keluar dari loji. Dan semua peraturan itu tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Setelah memberikan arahan, semua buruh pun diarahkan ke mandor masing-masing untuk mulai bekerja. Sedangkan Endah diminta Bu Marni untuk bekerja di dalam ruangannya. Di hari pertama mereka bekerja, terlihat semua buruh sangat bersemangat dan mereka bekerja sesuai tugasnya masing-masing. Para pria memanen tebu, sedangkan wanita mengurusi dokumen-dokumen pabrik. Sewaktu jam istirahat, Dwi dan Frankie menceritakan ke teman-temannya tentang sejarah pabrik gula ini. Konon 7 tahun yang lalu terjadi kebakaran besar di gudang tua yang menewaskan para buruh yang terjebak di dalam gudang tersebut. Dikabarkan kebakaran itu terjadi dikarenakan para buruh melanggar peraturan dengan berpesta minuman keras. Oleh karena itulah penunggu gudang itu menjadi marah. Nah, jadi dari kejadian inilah peraturan jam malam diberlakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Di saat yang bersamaan, lagi-lagi Endah mengalami kejadian yang mengerikan. Di saat itu, ketika dia sedang menyelesaikan tugas, tiba-tiba ada sosok demit yang menyeramkan bergerak di sebelahnya. Ya, sontak saja hal ini membuat Endah menjadi sangat ketakutan. Kemudian, saat Endah keluar ruangan, di saat itu ia bertemu dengan Rani. Ia lalu menanyakan apakah semalam Rani keluar dari loji. Sialnya, ternyata itu bukan Rani, melainkan sosok demit yang tiba-tiba mengejar dirinya, hingga membuat Endah lari ketakutan. Kan kamu yang lagi pusing soal nikahan. Teror yang dialami oleh Endah ternyata tak cukup itu aja. Kali ini dia kembali mendapatkan teror dari penunggu pabrik, yang dimana saat ia sedang mengantarkan dokumen, ia dihampiri Rani, lalu menawarkan diri untuk membantu mengantarkan dokumen karena ia searah dengan tujuan Endah. Akan tetapi, tak berapa lama terjadi hal yang mengerikan. Di saat kereta barang yang membawa hasil panen sudah berjalan, di saat itu Endah melihat Rani sedang berdiri di jalur kereta. Melihat itu, Endah langsung berteriak memanggil Rani. Tetapi Rani hanya menoleh sambil tersenyum, dan inilah yang terjadi. Dari kejadian ini, Rani langsung dibawa ke rumah sakit, dan Bu Marni menjadi sangat marah dengan Endah karena telah lalai. Karena merasa bersalah, ia meminta maaf kepada Bu Marni. Dia juga memberitahu kalau Rani lah yang menawarkan bantuan untuk mengantar dokumen. Beberapa saat kemudian, Mbah Samin datang dan meminta agar penggilingan tebu ditunda karena dia ingin memastikan kalau kecelakaan yang dialami oleh Rani hanyalah kecelakaan biasa, bukan dari amarah dedemit penunggu pabrik. Namun sayangnya Bu Marni menolak dan memerintahkan agar proses penggilingan tetap dilakukan, karena jika penggilingan ini ditunda, maka perusahaan bisa mendapatkan kerugian yang sangat besar. Kemudian Mbah Samin meminta tolong ke Mbah Jinah untuk mencari tahu tentang kecelakaan ini. Lalu dengan ritualnya, Mbah Jinah mencari penyebab kecelakaan ini dengan cara melihat isi di dalam buah kelapa. Dan ketika kelapa itu dibelah, keluar cairan hitam serta kelabang, guys. Yang mengartikan kejadian ini bukanlah kecelakaan biasa, melainkan penunggu pabrik ini marah, tapi penyebabnya masih belum diketahui. Nah, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, mereka berencana akan melakukan upacara persembahan. Di sisi lain, Fadil menanyakan kejadian kecelakaan yang dialami oleh Rani. Di momen ini, Endah menceritakan semuanya terkait teror yang dialami selama bekerja di sini. Kemudian, Endah juga meyakinkan kalau kecelakaan yang dialami oleh Rani bukanlah kecelakaan biasa. Setelah itu, Endah memberitahu kejadian waktu di malam pertama, di saat dia keluar dari loji sewaktu jam merah, yang mana ia melihat hal-hal ganjil termasuk penampakan dan melihat pagelaran wayang. Moga-moga
Apa sing awak dhewe aturke diterima? Ya, singkat cerita, di keesokan harinya upacara persembahan dilakukan. Mbah Samin dan Mbah Jinah menyiapkan 2 ekor sapi di dalam gudang keramat sebagai persembahan mereka. Berharap persembahan ini diterima oleh penunggu pabrik, sehingga tidak ada lagi musibah yang menimpa semua orang. Akan tetapi, teror yang dialami Endah ternyata masih terus berlanjut. Kali ini dia melihat Rani sedang berada di kamarnya, kemudian Endah meminta maaf atas kecelakaan yang terjadi waktu itu. Sialnya, ternyata sosok itu bukanlah Rani, melainkan sosok demit yang menyeramkan yang tiba-tiba menyerang dirinya sehingga membuat Endah berteriak ketakutan. Paginya ketika Mbah Samin dan Mbah Jinah memeriksa gudang tempat persembahan, di saat itu juga mereka dikagetkan dengan persembahan mereka yang masih utuh. Padahal biasanya jika mereka memberikan persembahan berupa sapi, maka sapi itu pasti akan mati. Ini sungguh aneh. Mereka pun mulai berpikir ada sesuatu yang bikin penunggu pabrik sangat marah sehingga menolak persembahan tersebut. Mereka pun akan coba ritual lagi dengan menyembelih sapi tersebut, lalu kepala sapi dan darahnya dijadikan alat untuk ritual. Apakah ritual ini berhasil? Kita lihat aja nanti. Di malam harinya, Fadil kembali diteror, di mana ketika dia sedang tertidur, tiba-tiba ada sosok tubuh tanpa kepala yang menaiki tubuhnya, hingga membuat Fadil menjadi ketakutan. Singkat saja, di keesokan harinya, ketika Fadil berangkat bekerja, di saat itu juga dia melihat Bu Marni dan beberapa orang lainnya pergi ke arah sumur tua. Lalu secara diam-diam, Fadil mengikuti mereka. Ketika semua orang sudah pergi, Fadil penasaran dengan sumur tua itu. Dan saat ia melihat ke dalam sumur, seketika ia terkejut karena di dalamnya ternyata ada mayat dari buruh yang tewas mengenaskan. Tak lama, Mbah Samin menghampiri Fadil dan meminta agar ia tidak membuat heboh atas penemuan mayat tersebut. Melihat Fadil seperti ada sesuatu yang disembunyikan, lalu Mbah Samin pun bertanya, kejadian apa saja yang pernah dia lihat selama tinggal di pabrik gula ini. Di saat itu juga, Fadil hanya terdiam, kemudian Mbah Samin mengajak Fadil dan Endah untuk bertemu di satu tempat, meminta mereka untuk menceritakan apa yang sudah terjadi selama mereka bekerja di sini. Ya, pada saat itulah Endah mengakui kalau dia pernah pergi ke dalam pabrik di waktu jam terlarang atau jam merah. Itu gara-gara dia melihat salah satu temannya keluar dari loji, lalu dia mengikutinya hingga ke depan gudang. Namun sesampainya di sana, ia malah melihat pagelaran wayang. Setelah mendengar pernyataan Endah, lalu Fadil pun menceritakan mimpinya dan ia mencocokkan dengan apa yang dialami Endah dalam mimpinya itu. Di mimpi Fadil, dia melihat ada seseorang yang keluar dari jam merah menuju salah satu gudang. Setelah kejadian yang dialami Rani, Fadil mengira bahwa orang yang ada di mimpinya itu adalah Rani. Jadi Rani mengalami kecelakaan disebabkan oleh kemarahan dari penunggu gudang tersebut. Namun hal itu langsung dibantah oleh Mbah Jinah karena dia sudah bertemu dengan Rani dan Rani menyampaikan kalau dia tidak pernah pergi ke gudang di malam hari. Justru sekarang Rani menjadi korban kemarahan dari penunggu pabrik. Setelah itu Mbah Jinah bertanya, apakah Endah pergi ke gudang bagian barat? Endah pun menjawab kalau di malam itu dia pergi ke gudang luar gudang utama. Nah, dari sinilah akhirnya Mbah Jinah menyimpulkan bahwa ada orang yang memasuki area terlarang dan membuat para dedemit murka. Mbah Jinah berasumsi kalau ada 2 orang buruh yang masuk ke dalam gudang terlarang dan melakukan kesalahan di dalam gudang itu. Ya, untuk mencari tahu kesalahan apa yang telah dibuat oleh orang tersebut, Mbah Jinah dan Mbah Samin melakukan ritual memanggil demit penunggu gudang. Ritual itu guna untuk mencari tahu kesalahan apa yang sudah diperbuat oleh 2 orang buruh itu. Sopo sing ingkar janji mati. Tak berselang lama, Mbah Samin mulai kesurupan dan mengatakan, siapa yang tidak menepati janji, maka dia akan mati. Setelah itu, dalam kondisi yang masih kesurupan, Mbah Samin berlari menuju ke arah gudang terlarang, dan semua orang mengikutinya dari belakang. Demit yang merasuki Mbah Samin kemudian menunjukkan sebuah peti perhiasan yang tidak ada isinya. Lalu dari sinilah Mbah Jinah mengetahui penyebab kemarahan para demit karena perhiasan yang tak kasat mata milik Maharatu telah dicuri dan dia pun bingung bagaimana orang itu bisa melihat perhiasan tersebut dan langsung mencurinya. Setelah itu Mbah Jinah menjelaskan tentang gudang terlarang itu. Diceritakan dahulu pada zaman Belanda, sering terjadi kecelakaan kerja di tempat ini. Kemudian mereka membuat perjanjian dengan Maharatu, sang pemimpin kerajaan Dedemit, agar tidak saling mengganggu.
Nah, semenjak itulah gudang ini menjadi keramat. Tapi sayangnya 7 tahun yang lalu, sekelompok buruh melakukan kesalahan di gudang ini, sehingga membuat penghuni kerajaan Dedemit menjadi marah. Sehingga terjadilah kebakaran hebat yang menewaskan para buruh yang terjebak di dalamnya. Di sisi lain, kita diperlihatkan pelaku yang mencuri perhiasan tersebut, dan ternyata pelakunya itu adalah Naning. Hal itu terlihat ketika dia diteror. Lalu tak lama Hendra datang untuk menenangkan Naning. Sambil ketakutan, Naning menunjukkan beberapa perhiasan dan mengetahui kalau perhiasan tersebut berasal dari gudang terlarang. Di saat itu juga, Hendra mengajak Naning untuk mengembalikan perhiasan tersebut ke gudang. Dan para demit itu terus saja menghantui Naning, membuatnya sangat ketakutan dan menjatuhkan salah satu perhiasan di halaman depan. Tak berselang lama, Fadil dan Endah pulang ke loji, dan di saat itu Endah menemukan gelang emas di halaman depan. Lalu kemudian Frankie, Dwi, dan Wati datang, dan dari sinilah akhirnya mereka menyadari kalau Hendra dan Naning tidak ada di loji. Setelah itu Fadil memberitahu terkait kejadian-kejadian apa yang terjadi di sini, dan dia juga memberitahu penyebab hal itu terjadi dikarenakan Hendra dan Naning telah mencuri perhiasan milik Maharatu. Mendengar perkataan Fadil, tentu saja Wati membantah semua itu karena ia tidak percaya bahwa Hendra yang mencuri perhiasan. Namun untuk membuktikan semuanya, Fadil menyuruh Frankie dan Dwi bertiga mencari Hendra dan Naning, sedangkan Endah dan Wanti diminta untuk kembali ke gudang dan mengembalikan gelang emas ke Mbah Jinah. Lando bolong! Para cowok langsung bergerak mencari Hendra dan Naning. Fadil mencoba mengecek ke loji yang lainnya, sementara Dwi dan Frankie mencari di area sekitaran pabrik. Tapi sial, mereka berdua malah diganggu oleh demit penghuni pabrik. Tak kalah mengerikan, Fadil juga diteror oleh makhluk hitam raksasa yang hampir mencelakai dirinya. Awakmu wes ketemu Naning Hendra? Naning Hendra saya gorong, Del. Tapi demit ngompol wes. Ya, sementara di sisi lain, Hendra dan Naning sudah sampai di gudang terlebih dahulu. Di sini mereka bertemu dengan Mbah Jinah, dan Naning langsung mengembalikan perhiasan tersebut. Sontak, si Mbah pun terkejut. Tak berselang lama, Endah dan Wati datang. Kemudian, Endah langsung menyerahkan gelang emas yang tertinggal ke Mbah Jinah. Dan pada saat itu juga, Hendra dan Naning akhirnya mengakui segala perbuatannya. Dan yang paling mengejutkannya adalah pengakuan dari Naning, yang mana ketika di malam itu mereka berdua dengan sengaja pergi ke gudang terlarang. Naning membungkus si Hendra, dan mereka bercocok tanam di tempat ini. Lalu setelah mantap-mantap, anehnya Naning melihat sesuatu benda yang bersinar, lalu dia mendekati benda itu, dan ternyata ia menemukan perhiasan yang sangat banyak. Setelah itu dia mengambil perhiasan tersebut, walaupun Hendra sempat melarangnya. Namun ia tetap mengambil perhiasan itu. Sakit hati mendengar penjelasan mereka, Wati seketika menjadi sangat marah. Dia tak mengira kalau calon suaminya berselingkuh dengan temannya sendiri. Bahkan mereka sudah berbuat tak senonoh di tempat ini. Nah, dari perbuatan yang sudah mereka lakukan, Mbah Jinah menyampaikan kalau sebenarnya perhiasan itu tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Tapi karena mereka sudah melakukan perbuatan maksiat yang disukai setan, maka perhiasan itu muncul dan dapat dilihat oleh Naning dan Hendra. Jadi dari perbuatan dosa yang mereka lakukan itulah timbul dosa-dosa yang lainnya dan setan menyukai perbuatan mereka. Mereka sangat menyesal dengan apa yang telah mereka perbuat. Naning meminta maaf kepada Wati, tapi sayangnya Wati tidak bisa memaafkan perbuatan mereka. Kemudian dengan perasaan yang sangat marah, Wati keluar dari tempat itu. Namun, tiba-tiba Wati kesurupan, guys. Tubuhnya melayang ke udara, kemudian dia mulai tertawa dengan suara yang sangat menyeramkan. Demit yang merasuki Wati memanggil seluruh kawanannya. Kejadian ini membuat Mbah Jinah panik dan berusaha melawan demit yang merasuki tubuh Wati. Walaupun kekuatan iblis itu sangat hebat, tapi Mbah Jinah dan Mbah Samin mencoba melawannya. Hong ilaheng, hong ilaheng. Situasi semakin mencekam ketika Endah juga mengalami kesurupan. Namun di sini Endah justru masuk ke dimensi lain, yang mana di sana ia berada di acara pernikahan dengan adat Jawa. Yang anehnya di acara tersebut, pengantinnya dimasukkan ke dalam lubang seperti liang kuburan, dan setelah itu mereka menguburnya hidup-hidup.
Ya, setelah situasi bisa terkendali, mereka pun berkumpul di satu ruangan. Setelah dapat petunjuk dari Endah, Mbah Jinah menyampaikan kalau kerajaan Demit meminta tumbal manusia setelah perbuatan yang sudah dilakukan oleh Hendra dan Naning, dan mereka harus menanggung resikonya untuk dijadikan persembahan. Kedua temanmu ini yang sekarang harus jadi mantannya. Masa iya kita harus ikuti kemauannya Demit, Mbah? Tak ada cara lain, mereka harus mengadakan ritual terlarang, yaitu ritual manten tebu, seperti halnya yang dilihat oleh Endah. Ya, setelah itu Mbah Jinah meminta Parano dan Karno mengantarkan mereka ke rumah Bu Marni, karena mereka akan dijadikan persembahan. Pada saat itu, Fadil dan Endah berusaha mencegah ritual tersebut, tapi Mbah Jinah tetap memaksa melakukan ritual agar tidak ada lagi korban. Mbah Jinah menyampaikan kalau ritual ini sudah dilakukan sejak dulu semenjak pabrik ini berdiri. Maksud dari manten tebu adalah sepasang kekasih yang diarak seperti pengantin, lalu mereka akan dikuburkan di ladang tebu sebagai persembahan untuk penguasa Dedemit atau Maharatu. Mbah Jinah telah melakukan banyak upaya sehingga persembahan manusia bisa digantikan oleh hewan ternak. Tetapi sayang, kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang ini membuat kerajaan Demit menolak sesajen dan mereka meminta kembali tumbal manusia. Oleh karena itulah, sekarang yang akan menjadi tumbalnya adalah Hendra dan Naning, sekaligus untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah mereka lakukan. Sepasang manusia diarak untuk dikuburkan di ladang tebu. Ya, beberapa saat kemudian Hendra dan Naning dirias layaknya sepasang pengantin. Kemudian Mbah Jinah mengambil darah mereka, dan Mbah Jinah meminta Hendra dan Naning dijaga. Lalu Mbah Jinah menaburkan beras yang sudah dibacakan mantra, dan dia melarang Hendra dan Naning keluar dari lingkaran beras tersebut. Persembahan dari kami untukmu, Dalbo. Nah, di sini saat ritual dilaksanakan, sebenarnya Mbah Jinah sedang menolong mereka dengan cara mengganti peranan Hendra dan Naning dengan boneka yang sudah diberikan darah mereka. Setelah itu, boneka tersebut dikuburkan oleh Mbah Jinah untuk mengelabui para iblis. Namun, yang dilakukan Mbah Jinah hanyalah sia-sia, karena di saat itu Maharatu justru mencari keberadaan Hendra dan Naning. Kemudian dengan kekuatan saktinya, Dedemit itu menyingkirkan lingkaran beras yang sudah dibacakan mantra. Lalu, Hendra dan Naning dibawa dan ditukar dengan boneka yang sudah dikubur. Ya, sontak kejadian ini tentu saja membuat semua orang panik. Kemudian ketika mereka melihat Hendra dan Naning berubah menjadi boneka, di saat itu juga Wati dan teman-temannya langsung pergi ke tempat ritual manten tebu. Lalu mereka menggali tempat di mana Hendra dan Naning dikubur. Tapi sayang, perjuangan mereka sia-sia. Mereka menemukan jasad Hendra dan Naning dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Kejadian tersebut membuat tangisan mereka pun pecah. Mereka tak mengira kalau dua temannya tewas secara tragis. Apalagi Wati harus kehilangan Hendra, calon suaminya yang pergi meninggalkan dirinya dalam kondisi yang seperti ini. Keesokan paginya, Fadil, Franky, Dwi, Endah, dan Wati memutuskan untuk resign dari pabrik gula dan bergegas pulang ke rumahnya masing-masing. Namun, ketika di perjalanan pulang, Fadil melihat ada sosok Demit yang masih mengikuti Endah. Dan film pun selesai. Ya, itulah cerita film Pabrik Gula. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan ya. Pesan yang bisa dipetik dari film ini adalah selalu mentaati peraturan, tidak boleh melanggar sesuatu yang sudah jadi pantangan, tidak boleh melakukan sesuatu yang tak pantas di dalam lingkungan kerja. Dan yang terakhir, jangan patah semangat guys. Terima kasih sudah menyimak, nantikan terus cerita film berikutnya, dan see you next time. Bye-bye.